Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sudah siap untuk belajar online hari ini? Apakah gambar dan suara ibu sudah jelas? Semuanya sudah hadir, sudah isi absen di link grup WA. Silahkan diisi ya. Agar kelas berjalan tertib, Ibu akan memberikan aturan selama kita belajar. Yang pertama, Ibu akan menilai sikap selama pembelajaran online ini. Yang kedua, harus menghidupkan video. Yang ketiga, mengangkat tangan jika ada yang ingin ditanyakan. Dan yang keempat, yaitu tidak boleh bermain-main. Nah, biar kita termotivasi belajar hari ini, kita tepuk atin dulu ya. Tepuk atin itu gimana sih, Bu? Nah, sekarang perhatikan videonya. Tepuk atin. Nama surah atin. Artinya buah tin. Surah ke 95. Jumlahnya 8 ayat. Diturunkan di Mekah. Alhamdulillah. Nah, sekarang ayo kita tepuk atin bersama-sama. Tepuk atin. Nah, anak-anakku, apakah kalian sudah tahu tentang surah atin? Nah, kita kan sudah belajar tuh tentang tata cara membaca, menghafal, dan menulis surah atin dengan baik dan benar di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan belajar tentang kandungan surah atin. Tujuan belajar kita hari ini yang pertama yaitu memahami kandungan isi surah atin, dan yang kedua yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari isi kandungan surah atin. Nah, pentingnya kompetensi ini untuk anak-anakku. Dalam hidup ini tidak ada penciptaan yang tidak ada manfaatnya, karena semua ciptaan Allah itu ada manfaatnya, termasuk kita manusia sebagai makhluk hidup. Dalam surah atin ini ada beberapa makhluk yang dijelaskan tujuan dan manfaatnya itu untuk apa. Oleh karena itu, kegiatan belajar kita hari ini yaitu pertama, secara bersama-sama mencermati video pembelajaran dan penjelasannya. Yang kedua, guru akan memberikan kesempatan bertanya. Yang ketiga, mengerjakan tugas. Yang keempat, mencari jawaban melalui berbagai sumber belajar. Yang kelima, berdiskusi bersama teman untuk menemukan jawaban. Yang keenam, menampilkan hasil penelitian. Dan yang ketujuh, membuat kesimpulan bersama. Nah, sekarang untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak semua, silahkan kerjakan pretestnya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Pertama, kegiatan kita yaitu pemberian rangsangan. Kalian akan mencermati video pembelajaran dan penjelasannya. Catatlah hal penting dan pertanyaan yang akan diajukan setelah kegiatan ini, yaitu pada saat kegiatan bertanya. Perhatikan dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin menjadi surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Surah At-Tin termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Nama surah ini diambil dari ayat pertama di mana terdapat kata At-Tin yang memiliki arti buah tin. Buah tin diketahui telah ada sejak 4.000 tahun lalu dan tumbuh di wilayah Asia, Afrika hingga Eropa. Apa saja kandungan surah At-Tin? Ayat pertama, Wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat pertama berisi tentang buah tin dan buah zaitun yang banyak manfaatnya bagi manusia. Ayat kedua, Waturi Sinin, artinya dan demi bukit Sinai. Ayat kedua berisi tentang gunung Sinai, Jabal Musa, yaitu tempat Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Ayat ketiga, Wahazal baladil amin, artinya dan demi kota Mekah ini yang aman. Ayat ketiga berisi tentang jaminan keamanan kota Mekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat keempat berisi tentang manusia makhluk terbaik ciptaan Allah di antara makhluk lainnya. Ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Ayat kelima berisi tentang manusia bisa lebih hina dari makhluk lainnya jika tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ayat keenam, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ke-6 berisi tentang janji Allah bagi orang beriman dan beramal saleh, untuknya tiap pahala tiada putus-putusnya. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat ke-7 berisi tentang hari kiamat, pembalasan bagi yang ingkar. Ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ayat ke-8 berisi tentang Allah adalah hakim paling adil. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menyimak video tadi, sekarang simaklah penjelasan ini. Surah At-Tin. Kenapa disebut surah At-Tin? Yaitu karena pada ayat pertama surah ini yang disebut adalah buah tin. Surah ini surah ke-95 dalam Al-Quran. Jumlahnya 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu dia disebut surah Makkiyah. Nah, kandungan surah At-Tin ayat pertama ya. Wattini wazzaitun, artinya dan demi buah tin dan buah zaitun. Ayat pertama itu berisi kandungan tentang manfaat buah tin. Kenapa sih buah tin yang disebut? Karena dia ada banyak manfaatnya. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Bisa memperindah fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dada, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limfa. Manfaat buah zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang melimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua menceritakan tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga, kota yang aman disebut dalam ayat ini adalah kota Mekah. Kota tersebut menjamin keamanan dan keselamatan bagi yang menghuninya dan bagi mereka yang mendatanginya. Setiap 1 tahun sekali, umat muslim diwajibkan yang mampu untuk naik haji. Ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Penciptaan manusia itu berbeda dengan makhluk lain. Di antaranya karena selain memiliki jiwa raga, manusia juga memiliki akal pikiran. Ayat kelima, Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi hina, karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya telah keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui ayat ke-6. Orang yang tidak pernah hina adalah yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Allah mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai, sehingga terjerumus ke dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Allah adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan dengan rencana terbaik.
Nah, sekarang identifikasi masalah. Anak-anak disilahkan bertanya setelah mengamati tadi. Hanya 3 pertanyaan ya. Nah, sekarang kerjakan tugas menjodohkan ayat dari Quran Surah Atin dengan maknanya pada link Google Form berikut. Dan carilah perbedaan penciptaan manusia dan makhluk lainnya. Pengumpulan data. Silahkan mencari jawaban dengan membuka berbagai sumber belajar seperti YouTube, Google, dan buku pelajaran. Pembuktian. Silahkan mencoba berbagai kemungkinan jawaban yang benar. Silahkan berdiskusi bersama teman untuk mencari jawaban. Yang sudah selesai, silahkan presentasikan hasilnya, dan yang lain silahkan menyimak dan memberikan tanggapan. Ibu guru akan memberikan penjelasan tambahan dan penguatan. Menarik kesimpulan. Silahkan simpulkan hasil penelitian yang telah kita bahas dalam pembelajaran tadi, dan Ibu akan memberikan kita belajar tadi. Sekarang kegiatan penutup. Refleksi. Apa saja yang telah anak-anakku pahami? Apa yang belum dipahami? Bagaimana perasaannya selama pembelajaran? Apakah ada usulan tentang kegiatan pembelajaran selanjutnya? Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Pertama, Allah melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi Atin dan Zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Nah, negeri yang aman yang dimaksud dalam surah ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri dari jasmani dan rohani yang seimbang. Allah memperingatkan manusia bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah dan beramal soleh. Walaupun Allah telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Allah Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Manusia memiliki fisik yang terbaik dan akal pikiran dibanding makhluk lainnya. Ini tugas buat dikerjakan di rumah ya. Kerjakan tugas pada link Google Form berikut. Pesan Ibu, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan cukup istirahat. Cuci tangan sebelum atau setelah melakukan kegiatan. Kalau keluar rumah, pakai masker. Nonton YouTube harus bersama orang tua. Dan terus ulang-ulang materi pembelajaran supaya kalian semakin pintar. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.